Kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi yang berjudul suppositoria. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian suppositoria. Menurut Farmakope Indonesia halaman 32 tahun 1979, suppositoria adalah sediaan padat yang digunakan melalui dubur. Umumnya berbentuk torpedo, dapat melarut, melunak, atau meleleh pada suhu tubuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang keuntungan dan kerugian sediaan suppositoria. Yang pertama, keuntungan sediaan suppositoria dapat mencegah terjadinya iritasi pada lambung. Yang kedua, dapat mencegah terjadinya kerusakan obat oleh enzim pencernaan dan asam lambung. Yang ketiga, baik bagi pasien yang mudah muntah dan dalam keadaan tidak sadar. Kerugian dari sediaan suppositoria: yang pertama, tidak menyenangkan penggunaannya. Yang kedua, absorpsi obat sering tidak teratur. Yang ketiga, tidak dapat disimpan dalam suhu ruang. Baik, di sini saya akan menjelaskan macam-macam suppositoria beserta keuntungan dan contohnya. Yang pertama, suppositoria rektal. Penggunaan suppositoria ini dimaksudkan ke dalam anus dengan menggunakan tangan berbentuk seperti peluru dengan panjang kurang lebih 32 mm. Bagian suppositoria yang seperti peluru memberi keuntungan, yaitu bila bagian yang besar masuk melalui otot penutup dubur, maka suppositoria akan tertarik masuk dengan sendirinya. Contohnya yaitu Dulcolax. Yang kedua, suppositoria vaginal. Penggunaan suppositoria ini dimasukkan ke dalam vagina dengan menggunakan bantuan alat. Menurut Farmakope Indonesia edisi 3, ovula merupakan suatu sediaan padat yang digunakan melalui vagina. Ovula berbentuk seperti telur atau bola lonjong atau kerucut dengan berat 2-6 gram. Contoh obatnya yaitu Vagistin. Yang ketiga, suppositoria uretra, yaitu digunakan lewat uretra berbentuk batang dengan panjang antara 7-14 cm. Contoh obatnya yaitu transurethral resection of the prostate. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan macam-macam suppositoria. Yang pertama, ada suppositoria rektal. Penggunaan suppositoria ini dimasukkan ke dalam anus dengan menggunakan tangan, berbentuk seperti peluru dengan panjang kurang lebih 32 mm atau 1,5 inci. Mempunyai berat untuk orang dewasa 3 gram dan anak 2 gram. Jika menggunakan lemak coklat sebagai basis. Bagian suppositoria yang seperti peluru memberi keuntungan, yaitu bila bagian yang besar masuk melalui otot penutup dubur, maka suppositoria ini akan tertarik masuk dengan sendirinya. Contoh obat seperti Dulcolax. Yang kedua, ada suppositoria vaginal. Penggunaan suppositoria ini dimasukkan ke dalam vagina dengan menggunakan bantuan alat. Menurut Farmakope Indonesia edisi 3, ovula merupakan suatu sediaan padat yang digunakan melalui vagina. Contoh obat Vagistin. 3, ada suppositoria uretra. Suppositoria ini digunakan lewat uretra berbentuk batang dengan panjang antara 7-14 cm. Selanjutnya, ada komponen penyusun suppositoria. Menurut Ansel, pengantar bentuk sediaan farmasi, halaman 581, bahan dasar suppositoria yaitu zat aktif ditambah basis. Klasifikasi basis suppositoria. Yang pertama, basis berlemak, merupakan basis yang paling banyak dipakai, misalnya oleum kakao. Yang kedua, basis yang larut dalam air, misalnya gliserin, gelatin, politilen glikol atau PEG. Selanjutnya, bahan dasar lainnya, yaitu pembentuk emulsi air dalam minyak, misalnya campuran Twin 61, 85% dan gliserin laurat 15%. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang nilai tukar pada pembuatan suppositoria menggunakan oleum kakao. Adapun nilai tukar yang dimaksudkan untuk mengetahui lemak coklat yang mempunyai volume yang sama dengan 1 gram obat. Nilai tukar lemak coklat untuk 1 gram obat yaitu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang evaluasi sediaan suppositoria. Adapun evaluasi sediaan suppositoria, yang pertama, penetapan kadar zat aktif dan disesuaikan dengan yang tertera pada etiketnya. Yang kedua,
uji terhadap titik leburnya, terutama jika menggunakan bahan dasar oleum kakao. Yang ketiga, uji kerapuhan sediaan supositoria, yaitu untuk menghindari kerapuhan selama pengangkutan. Yang keempat, uji waktu hancur supositoria untuk bahan PEG 1000 selama 15 menit, sedangkan untuk bahan dasar oleum kakao dingin yaitu 8 menit. Yang kelima yaitu uji homogenitas. Itulah hasil pemaparan dari materi kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.